Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 46. Tanpa banyak cakap mereka lalu menyusuri sungai itu mencari-cari. Akan tetapi sampai setengah hari lamanya, mereka tidak berhasil menemukan jejak dari Siang In dan yang lain-lain, seolah-olah rakit mereka itu telah ditelan air sungai yang ganas semalam. Melihat wajah Qian Bu yang berduka dan khawatir, Hong Kui segera memegang lengannya dan berkata, "Jangan kau khawatir, Qian Bu. Aku yakin bahwa mereka itu tidak mengalami malapetaka dan masih dapat menyelamatkan diri mereka." Mendengar ucapan yang nadanya bersungguh-sungguh itu, Qian Bu memandangnya dengan penuh harapan dan bertanya, "Bagaimana engkau bisa menduga demikian, Enci?" "Mudah saja. Malapetaka yang dapat menimpa mereka hanya dua macam, bukan? Yang pertama adalah bahwa mereka terjatuh ke air dan di bawah hanyut seperti keadaanmu. Yang kedua adalah bahwa mereka terjatuh ke tangan musuh atau terbunuh oleh mereka. Aku melihat bahwa kedua malapetaka itu tidak menimpa diri mereka. Karena, andai kata mereka hanyut, tentu ada di antara mereka yang terdampar ke pinggir seperti yang kau alami atau ada yang tersangkut di daerah yang berbatu-batu tadi. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa mereka itu hanyut. Dan juga andai kata mereka itu tertawan atau terbunuh musuh, tentu orang-orangnya Tambolon semalam tidak mencari-cari dan menyerang kita. Jadi aku yakin bahwa mereka itu tentu telah berhasil menyelamatkan diri dan telah pergi dari tempat ini." Qian Bu menjadi girang sekali karena kini dia pun percaya bahwa agaknya memang demikianlah. Dia merasa kasihan sekali kepada Siang In, apalagi melihat gadis itu telah kehilangan encinya. "Ah, engkau hebat dan cerdik sekali, Enci Hong Kui. Aku percaya keteranganmu itu." Hong Kui melempar senyum, mengerling, mencubit lengan Qian Bu dan berkata dengan bibir merah mencibir, "Manis sekali. Ih, engkau bisa saja memuji orang. Engkau yang tak kusangka ternyata amat sakti, mengalahkan dua orang pembantu Tambolon secara demikian mudah, masih memuji-muji aku yang lemah dan bodoh. Hai, sungguh menggemaskan." Kembali dia mencubit, kini yang dicubitnya adalah paha Qian Bu dan agak keras sehingga pemuda itu berteriak kesakitan sambil tertawa-tawa. Mereka tertawa-tawa dan Hong Kui menggandeng tangan Qian Bu dengan sikap mesra dan manja. "Qian Bu, aku merasa berbahagia sekali." Qian Bu memandang tajam, kecurigaannya timbul kembali. Wanita ini dijuluki orang Mau Xiao Moli, biarpun cantik jelita dan menggairahkan, namun cantiknya cantik siluman, bisa berbahaya. Jangan-jangan wanita ini hendak menjebaknya dengan menggunakan kecantikannya. Dia harus waspada. Pernah ayahnya secara samar-samar memperingatkan dia bahwa di antara hal-hal yang amat berbahaya, lebih berbahaya daripada musuh yang sakti, selain kesombongan diri, nafsu-nafsu pribadi, juga kecantikan seorang wanita. Kecantikan seorang wanita mampu merobohkan pertahanan seorang pendekar yang bagaimana sakti pun. Dan Mau Xiao Moli ini memang cantik bukan main. Cantik jelita dan manis, memiliki keindahan dalam segala gerak-geriknya, gerak matanya, alisnya, bibirnya, dan gerak tubuh dari leher, pinggang, pinggul sampai langkahnya. Bukan main. Dia harus berhati-hati sekali. Siapa tahu di balik semua keindahan ini tersembunyi perangkap yang akan mencelakakannya. "Kenapa engkau berbahagia, Enci?" pancingnya. Jari-jari tangan yang menggandeng lengannya itu makin mengetat dan mendekat. Kepala yang berambut panjang terurai sebagian terlepas dari gelungnya yang tinggi bergerak-gerak dan tercium bau harum oleh hidung Qian Bu. "Aku berbahagia karena dapat bertemu dengan seorang seperti engkau, Qian Bu. Kini bangkit kembali harapanku untuk dapat hidup karena aku yakin, dengan bantuan seorang pendekar sakti seperti engkau, sudah pasti anak naga keramat di Telaga Sungari itu akan berhasil kita dapatkan sehingga racun dari tubuhku dapat dibersihkan." Qian Bu menghela napas panjang, hatinya lega bahwa kecurigaannya tadi ternyata palsu. Wanita ini memang sudah sepatutnya merasa berbahagia karena wanita ini agaknya menggantungkan harapannya kepadanya. "Jangan khawatir, Enci Hong Kui. Aku pasti akan membantumu sekuat tenagaku agar engkau dapat menjadi sehat kembali." Wanita itu memandang dan dua butir air mata mengalir turun. Engkau baik sekali," katanya terisak dan Qian Bu merasakan jantungnya berdebar keras ketika jari-jari tangan yang kecil panjang itu menyusup di antara jari-jari tangan Qian Bu. Pergeseran dan sentuhan antara jari-jari tangan ini seolah-olah mengandung getaran dahsyat yang memasuki tubuh Qian Bu,
membuat dia merasa tubuhnya panas dingin dan jantungnya berdebar seperti akan meledak. Tubuhnya agak menggigil dan untung baginya, pada saat itu Hong Kui melepaskan tangannya sambil mengeluarkan suara ketawa yang aneh akan tetapi terdengar amat merdu dan mesra dalam telinga Qian Bu. Suara ketawa yang mirip bunyi seekor kucing yang memanggil-manggil pasangannya di waktu malam. Mao Xiao Moli Lau Hong Kui adalah seorang wanita yang biarpun usianya baru 30 tahun, namun telah memiliki pengalaman matang dalam hal bermain cinta dan mempermainkan seorang pria. Dia sekali ini benar-benar terjebak ke dalam permainan dan nafsunya sendiri. Dia jatuh cinta. Belum pernah selama hidupnya dia mengalami perasaan seperti ini terhadap seorang pria. Biasanya, dia mempermainkan pria, seperti seekor kucing betina kelaparan mempermainkan seekor tikus, dipermainkan lebih dulu sebelum diganyang dan kemudian ditinggalkan bangkainya begitu saja, sama sekali tidak diingatnya lagi. Belum pernah dia dapat bertahan lebih dari 3 hari 3 malam mengeram seorang pria. Kebosanannya timbul dan dia akan meninggalkan korbannya yang kebanyakan tentu dibunuhnya dulu. Akan tetapi sekali ini, bertemu dengan Qian Bu, dia benar-benar jatuh cinta. Dia sama sekali tidak merasa seperti seekor kucing yang mempermainkan tikus, melainkan seperti seekor kucing yang haus akan belayan manusia yang lebih kuat. Pemuda ini bukan hanya tampan, karena ketampanan mudah didapatkan di antara orang-orang muda, akan tetapi yang amat menarik hatinya adalah karena pemuda ini adalah seorang yang memiliki kesaktian hebat, lebih tinggi daripadanya, dan terutama sekali seorang perjaka tulen yang dia tahu mempunyai sifat romantis. Di dalam kecerdikannya, Hong Kui tidak mau menuruti nafsu berahinya. Dia bersikap hati-hati dan biarpun tadi belayannya membuat pemuda itu mulai tergetar, namun dia tidak mau terlalu mendesak, karena sekali pemuda sehebat ini timbul kecurigaannya, akan berbahayalah. Dia sama sekali tidak mungkin dapat memaksa seorang seperti Qian Bu, maka dia akan menggunakan siasat halus dan tidak akan bermain kasar. Suma Qian Bu adalah putra pendekar super sakti, dan ibunya adalah bekas ketua Tian Liongpang. Dia adalah seorang pemuda gemblengan yang memiliki kepandaian hebat dan kegagahan luar biasa. Akan tetapi, menghadapi seorang wanita matang seperti Lau Hong Kui, tentu saja dia itu hanya seorang pemuda hijau. Andai kata Mao Xiao Moli mempergunakan kekerasan dan kepandaian silatnya, tentu dalam waktu singkat saja dia akan roboh oleh pemuda itu dan andai kata dalam rayuannya dia terlalu tergesa-gesa, tentu pemuda perkasa itu akan menjadi curiga dan sadar. Akan tetapi, Hong Kui terlalu cerdik dalam hal ini dan dia menjatuhkan hati Qian Bu secara perlahan-lahan, secara cerdik sekali dan tidak kentara sehingga setelah mereka melakukan perjalanan beberapa hari lamanya, Qian Bu telah percaya penuh bahwa wanita ini benar-benar seorang wanita yang patut dikasihani, seorang yang baik-baik. Akan tetapi tidak kebetulan menjadi sumoi dari orang-orang jahat macam Hek Tiao Lomo ketua Pulau Neraka dan mendiang Hek Hua Kuibo. Wanita ini amat ramah, amat halus dan sopan. Dan di dalam perjalanan itu Hong Kui selalu menonjolkan keringanan tangannya, melayani Qian Bu, dan sikapnya penuh rasa sayang seorang kakak perempuan terhadap seorang adiknya. Maka, diam-diam Qian Bu juga mengambil keputusan untuk mengerahkan kepandaiannya berusaha menangkap anak naga di Telaga Sungari untuk menyembuhkan keracunan di dalam tubuh Hong Kui. Pada suatu siang yang amat panas mereka mengaso di dalam hutan dan duduk di bawah sebatang pohon yang lebat daunnya. Sambil bersenandung merdu, Hong Kui memanggang daging ayam hutan yang tadi ditangkap oleh Qian Bu dan kini pemuda itu duduk beristirahat tidak jauh dari tempat itu. Ketika Qian Bu sedang terlena mengantuk, tiba-tiba dia mendengar suara Hong Kui menjerit. Dia terkejut sekali dan tubuhnya sudah bergerak meloncat, menyambar tubuh Hong Kui yang terhuyung dan ketika dia memeluk tubuh wanita itu ternyata Hong Kui telah pingsan. Qian Bu terkejut bukan main, dan cepat dia mengurut jalan darah di tengkuk wanita itu. Hong Kui membuka matanya, lalu menjerit. Ular, Qian Bu, ada ular, matanya terbelalak dan telunjuknya menuding ke atas pohon. Qian Bu menengok dan hampir dia tertawa bergelak. Seekor ular hijau kecil merayap ketakutan di antara daun-daun di cabang pohon itu. Enci Hong Kui, kau kenapakah? Mengapa kau pingsan dan ular kecil itu? Maafkan aku, Qian Bu, Hong Kui menggunakan sapu tangan, menyusuti peluh dari dahinya yang pucat sekali. Engkau belum kuberitahu, aku paling takut melihat ular. Qian Bu tersenyum lebar dan memandang aneh. Mereka sudah duduk kembali dan Hong Kui melanjutkan pekerjaannya memanggang daging setelah beberapa kali menengok ke atas dan melihat bahwa ular itu sudah tidak tampak lagi. Enci Hong Kui,
engkau seorang yang memiliki kepandaian begitu tinggi takut melihat seekor ular kecil itu? Biar ada 100 ekor seperti itu, mana mungkin bisa mengganggu seorang lihai seperti engkau? Ah, engkau tidak tahu, Qian Bu. Andai kata aku tidak takut terhadap ular, tentu sudah sejak dahulu aku pergi mencari anak naga di telaga sungai itu. Akan tetapi, aku amat takut melihat ular. Enci, sungguh aneh sekali. Mengapa orang yang lihai seperti engkau takut melihat ular? Aku bukan takut, akan tetapi lebih dari takut, aku jijik sekali dan bisa pingsan kalau melihatnya. Dan tentu saja ada sebabnya. Malu aku untuk menceritakan pengalamanku di waktu aku baru berusia belasan tahun itu, wanita itu lalu menunduk. Kedua pipinya yang halus menjadi kemerahan, dari bawah matanya mengerling tajam ke atas dan bibirnya menahan senyum, giginya yang putih menggigit bibir bawah. Sikap malu-malu kucing ini kelihatan manis dan menarik sekali sehingga timbul keinginan tahu Qian Bu untuk mendengar cerita yang tentu aneh itu sehingga orangnya sampai merasa malu untuk bercerita. Enci Hongkui, di antara kita yang sudah seperti kakak dan adik sendiri, mengapa engkau merasa malu? Ceritakanlah, apa yang telah terjadi sehingga engkau yang begini lihai sampai pingsan ketakutan melihat seekor ular kecil tadi? Terjadi di waktu aku berusia kira-kira 13 tahun, wanita itu bercerita sambil menunduk dan memperhatikan daging yang dipanggangnya. Pada suatu hari ketika aku tertidur di dalam kamarku, tengah malam aku terbangun dengan kaget sekali dan dapat kau bayangkan betapa ngeri dan jijik serta takutku ketika aku merasa ada sesuatu yang dingin bergerak-gerak di dalam celanaku, di paha. Qian Bu terbelalak. Mulutnya ternganga memandang wanita itu yang hanya mengangkat muka sebentar memandangnya kemudian menunduk kembali dengan pipi yang makin kemerahan. Ketika aku cepat-cepat melepas pakaian, ternyata benda bergerak itu adalah seekor ular hitam. Aku menjerit-jerit dan jatuh pingsan. Nah, semenjak saat itulah setiap kali melihat ular, terbayang kembali kengerian hatiku di waktu dahulu itu dan aku tak kuat menahan. Hening sejenak. Entah mengapa, membayangkan pengalaman wanita ini di waktu berusia belasan tahun itu, jantung Qian Bu berdebar tegang dan beberapa kali dia menelan ludah. Memang mengerikan, komentarnya pendek. Itulah sebabnya mengapa setelah mendengar bahwa yang menjadi obat tubuhku hanya anak naga di Telaga Sungari, aku menjadi ngeri dan takut. Untung aku bertemu dengan engkau, Qian Bu, yang telah begini baik hati untuk membantu aku menangkap anak naga itu. Kalau aku sendiri harus menangkapnya, apalagi anak naga, baru melihat seekor ular biasa saja aku sudah akan jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di luar sebuah dusun. Telaga Sungari tidak begitu jauh lagi dari situ. Ketika melihat sebatang anak sungai yang airnya amat jernih mengalir di luar dusun itu, dan betapa tempat itu sunyi sekali, Hongkui berkata, "Qian Bu, aku merasa gerah sekali. Air itu jernih, aku ingin mandi. Akan tetapi tempat ini dekat dusun, Enci. Tentu akan ada orang lewat nanti." Hongkui mengerling penuh celaan. "Habis ada engkau untuk apa?" katanya menegur sambil tersenyum. "Kau jagalah di sini sebentar agar kalau ada orang lewat, kau minta dia jangan ke sungai dulu sebelum aku selesai mandi. Aku tidak akan lama, asal sudah berendam sebentar pun cukuplah untuk mengusir kegerahan dan menghilangkan debu yang menempel di tubuh." "Baiklah." Qian Bu lalu duduk di tepi jalan, membelakangi anak sungai yang tidak begitu jauh dari jalan kecil itu. Memang panas hawanya siang hari itu dan Qian Bu membuka kancing bajunya menelanjangi dada agar terhembus angin lalu. Hatinya gembira. Selama melakukan perjalanan dengan Hongkui, dia makin tertarik dan kagum kepada wanita itu. Gayanya yang genit memikat, persis seperti yang dulu ditirukan oleh Xiang In, akan tetapi tentu saja lebih memikat karena gerak-gerik Hongkui tidak dibuat-buat, memang sudah menjadi wataknya. Biarpun genit memikat, namun wanita ini sopan dan amat baik terhadap dia, tidak pernah mengeluarkan kata-kata cabul, apalagi melakukan sesuatu yang tidak sopan. Hanya setiap kali mereka bersentuhan, seperti ada aliran hawa panas keluar dari tubuh wanita itu menjalar di seluruh tubuhnya dan menggoncang jantungnya. Ular, tolong. Qian Bu." Jerit ini mengejutkan Qian Bu. Sekali meloncat dia telah mengejar ke pinggir sungai dan alangkah kaget hatinya ketika dia melihat tubuh Hongkui rebah miring dengan kepala masuk ke dalam air, sedangkan seekor ular hitam yang panjangnya ada 1 meter berenang terbirit-birit meninggalkan tempat itu menyeberang anak sungai. Celaka, pikirnya, kalau tidak cepat ditolong,
Hong Kui yang pingsan dengan kepala terbenam air itu tentu akan kehabisan napas dan tewas. Maka dia lalu meloncat mendekati, memasuki anak sungai yang airnya hanya setinggi lututnya, kemudian dia mengangkat tubuh Hong Kui yang lemas. Dapat dibayangkan betapa kacau perasaan Qian Bu ketika mengangkat tubuh yang sama sekali tidak berpakaian, yang telanjang bulat itu. Ketika dia mengangkat tubuh polos itu, dia mencoba untuk memejamkan mata dan tidak melihat. Akan tetapi tangannya dan lengannya menyentuh kulit tubuh yang mulus dan hangat, dan jantungnya berdebar hampir copot dari tempatnya. Dan dia pun tidak mungkin memejamkan mata terus karena dia harus membawa Hong Kui ke tepi anak sungai. Tidak lupa dia menyambar pakaian wanita itu yang tadi terletak di atas sebuah batu. Teringat bahwa wanita itu tentu akan merasa malu sekali kalau sadar nanti dalam keadaan polos, Qian Bu lalu cepat-cepat mengenakan pakaian Hong Kui pada tubuh itu. Dan tentu saja untuk dapat melakukan ini, dia harus membuka matanya, dan karena dia membuka matanya, tentu saja dia melihat dengan jelas semua bagian tubuh yang berada di depan hidungnya. Sekali melihat, dia tidak kuasa lagi untuk menahan matanya yang menjelajahi semua bagian tubuh yang mulus dan menggairahkan itu. Berkali-kali dia menelan ludah karena merasa lehernya seperti dicekik. Jari-jari tangannya menggigil sehingga sampai lama barulah akhirnya dia berhasil mengenakan pakaian itu pada tubuh Hong Kui, walaupun setengah memaksa kedua tangannya yang agaknya mau mogok saja. Begitu akhirnya Qian Bu selesai mengenakan pakaian Hong Kui, wanita itu siuman dan mengeluh, kemudian merangkul pinggang Qian Bu sambil merintih ketakutan. Ular, ular. Qian Bu tersenyum, merasa geli juga melihat wanita yang dia tahu amat lihai ini menjadi begitu ketakutan seperti anak kecil ketika bertemu ular. Ularnya sudah pergi, enci Hong Kui. Wanita itu kembali mengeluh, kemudian tiba-tiba merenggutkan tubuhnya dan melepaskan pelukannya, melihat ke arah tubuhnya yang sudah berpakaian. Aku tadi sedang mandi, ada ular hitam menjijikkan. Kau menjerit dan aku melihat engkau pingsan di air, enci. Dan aku, muka yang halus itu menjadi merah sekali dan matanya mengerling malu-malu, sikap yang bahkan amat manis dan menarik hati. Aku tadi mandi, kutanggalkan pakaianku, kini Qian Bu memandang dengan muka terasa panas. Aku yang mengenakan kembali pakaianmu, enci Hong Kui. Engkau baik sekali, Qian Bu. Qian Bu yang masih hijau itu tentu saja sama sekali tidak menduga bahwa ular-ular itu, baik yang merayap di cabang pohon maupun di sungai, adalah ular-ular yang sengaja ditangkap oleh Hong Kui dan dilepas di dekatnya, tidak tahu bahwa wanita ini sama sekali tidak takut terhadap ular yang bagaimana juga pun. Bahkan sejak kecil dia telah biasa bermain-main dengan ular berbisa. Qian Bu tidak tahu bahwa wanita itu secara halus dan cerdik sekali mulai menggoda dan memikat hatinya. Dan memang hati Qian Bu terguncang hebat sekali. Mula-mula hatinya sudah tergerak oleh cerita Hong Kui yang membuat dia selalu membayangkan yang bukan-bukan. Kemudian dia disuguhi pemandangan yang amat mengesankan, melihat tubuh telanjang bulat yang menggairahkan itu, sehingga setiap kali memandang Hong Kui, dia melihat seolah-olah wanita itu tidak berpakaian. Penglihatan itu terus menggodanya, membuat dia selalu terbayang akan hal yang mesra dan seringkali Qian Bu termenung. Dia tidak tahu betapa Hong Kui seringkali tersenyum puas dan sepasang matanya kelihatan bersinar-sinar karena wanita yang berpengalaman ini dapat menduga bahwa siasatnya telah berhasil dan dia telah berhasil mengisi hati dan pikiran pemuda yang dicintanya ini dengan nafsu berahi yang berkobar. Hanya berkat pendidikan yang baik di Pulau Es saja yang membuat Qian Bu masih dapat bertahan dan selalu menindas kobaran nafsu berahi itu. Akan tetapi, pemuda ini merasa tersiksa sekali dan kini dia melihat setiap gerak-gerik Hong Kui sebagai sesuatu yang amat indah dan manis membangkitkan berahinya. Apalagi memang sikap Hong Kui tepat seperti yang dikatakan Siang In dahulu, yaitu genit memikat, baik cara matanya memandang dan mengerling, cara bibirnya bergerak dalam berkata-kata atau tersenyum, gerak lehernya, lengannya, pinggang dan pinggulnya ketika berjalan, sentuhan-sentuhan halus ujung jari tangannya, harum wangi-wangian yang keluar dari tubuhnya dan rambutnya, getaran pada suaranya yang mesra. Bagaikan seekor laba-laba yang menjerat seekor lalat, Hong Kui terus memperketat jeratnya dan matanya yang penuh pengalaman itu melihat betapa lalat itu menjadi makin lemah, makin berkurang daya tahan dan daya lawannya, sampai dia yakin benar bahwa lalat itu sudah siap dan matang untuk dihisap darahnya. Dan malam itu, ketika mereka berdua bermalam di sebuah rumah penginapan di dalam sebuah dusun, dia mengambil keputusan untuk melakukan penerkaman terakhir.
Dia sengaja memesan masakan-masakan lezat dan arak wangi sampai 2 guci besar. Ketika Qian Bu menyatakan keheranannya, Hong Kui berkata sambil tersenyum manis. Qian Bu, hari ini kebetulan adalah hari ulang tahunku, maka aku hendak merayakannya. Engkau tentu mau menemaniku merayakan hari ulang tahunku, bukan? Wajah Qian Bu berseri. Ah, tentu saja, Enci Hong Kui. Dan biarlah aku mengucapkan selamat atas hari ulang tahunmu ini. Qian Bu menjura dan dibalas oleh Hong Kui sambil tersenyum. Engkau baik sekali, terima kasih. Mari kita makan minum sekedarnya. Mereka duduk menghadapi meja yang penuh hidangan, dan Hong Kui menuangkan arak wangi di dalam cawan mereka. Qian Bu mengangkat cawan sambil berkata, "Semoga engkau panjang usia, banyak rejeki dan berbahagia, Enci." Terima kasih. Mereka mengangkat cawan lalu minum arak itu. Kalau aku boleh bertanya, hari ini merupakan ulang tahunmu yang keberapa, Enci Hong Kui? Wanita itu memandang dengan mata dan mulut berseri. Coba kau terka, berapa kiranya umurku sekarang, Qian Bu? Qian Bu memandang wajah yang cerah itu. Dia dapat menduga bahwa wanita ini tentu lebih tua daripada nampaknya, mengingat bahwa suhengnya, Hek Tiao Lomo adalah seorang kakek, dan sucinya, mendiang Hek Wan Kuibo, adalah seorang nenek. Akan tetapi melihat wajah yang cantik itu, orang akan menduga bahwa wanita ini tidak akan lebih dari 25 tahun usianya. Dan Qian Bu yang sejak keluar dari Pulau Es sudah sangat memperhatikan wanita, mengerti bahwa wanita paling suka mendengar dugaan orang bahwa dia masih muda, maka sambil tersenyum dia menjawab. Menurut dugaanku, usiamu paling banyak 20 tahun, Enci. Hihihi. Hong Kui tertawa merdu sambil menutupi mulutnya dan matanya mengerling tajam. Masa kau kira aku semuda itu, Qian Bu? Bukan paling banyak 20 tahun, melainkan 22 tahun. Usiaku sudah 22 tahun, Qian Bu. Tanpa kusadari aku sudah menjadi sangat tua, bukan? Setua nenek-nenek, dia menarik napas panjang. Ah, siapa bilang engkau sudah tua, Enci? Sama sekali tidak. Engkau masih sangat muda dan, Qian Bu teringat bahwa dia sudah terlanjur bicara, maka dia cepat menahan kata-katanya dan menunduk. Ya. Mengapa tidak kau teruskan? Katakanlah bahwa aku jelek dan tua. Qian Bu tidak dapat melanjutkan karena dari pandang mata wanita itu, dia tahu bahwa wanita itu menertawakan dia. Hong Kui juga tidak mau mendesak dan kembali mengisi arak ke dalam cawan Qian Bu yang sudah kosong. Mereka makan minum dan karena pandainya Hong Kui bicara, Qian Bu terpaksa menemaninya minum arak sampai 2 guci besar itu habis memasuki perut mereka. Malam telah gelap ketika dalam keadaan setengah mabok Qian Bu mencuci muka dan mulut, menggosok gigi lalu memasuki kamarnya. Begitu membuka baju karena arak membuat tubuhnya gerah dan melemparkan bajunya ke atas meja, membuka sepatunya, dia lalu melempar tubuhnya yang hanya memakai celana itu ke atas pembaringan dan tak lama kemudian dia sudah tidur pulas. Qian Bu hanyut dalam mimpi. Dia merasa seperti sedang berlatih sinkang di Pulau Es, di atas salju yang amat dingin. Seperti ketika dia berlatih di waktu masih tinggal di pulau itu, dia duduk bersila di atas salju yang lembut dan dingin itu, mengerahkan sinkang melawan hawa dingin sehingga uap mengepul dari seluruh tubuhnya. Kemudian dia melihat ada seekor ular bergerak perlahan berlenggak-lenggok mendekatinya dan ular itu lalu menggelutnya. Dicobanya untuk melawan akan tetapi ular itu kuat sekali sehingga dia terjengkang rebah terlentang. Ular besar itu menindihnya, membelit dan menggelutnya. Tubuh ular itu licin halus dan hangat, dan ular itu menjilat-jilat mukanya, matanya, hidungnya, bibirnya. Kemudian ular itu mengeluarkan suara aneh, suara merintih dan mengeong seperti suara seekor kucing. Dan dalam mimpinya, Qian Bu melihat betapa ular itu berubah menjadi seekor kucing. Kucing putih berbulu tebal, lunak halus dan hangat, lalu kucing itu menindih dan menggelutinya, menjilat-jilatkan lidah dan bibirnya yang basah dan hangat itu ke pipinya dan mulutnya, sambil mengeluarkan suara lirih mengerang. Ketika kucing itu tidak hanya menjilat, akan tetapi kini menggigit bibirnya dengan gigitan halus, Qian Bu terkejut dan takut. Cepat dia meronta dan kucing itu terlempar didorongnya. Dia cepat bangkit mengangkat tubuh atasnya dan matanya terbelalak memandang kepada tubuh polos yang dihias rambut panjang itu. Kiranya Hong Kui telah duduk di atas pembaringannya dan dadanya hanya tertutup rambut hitam panjang yang terurai lepas.
Kian Bu terbelalak memandang wajah yang cantik kemerahan dan sepasang mata yang seperti mata kucing, jeli dan berkilauan aneh itu. "Enci," dia berbisik dengan mata terbelalak lebar. Hong Kui sudah menutupi dadanya dengan pakaiannya, akan tetapi gerakan ini membuat tubuh yang menjadi setengah telanjang itu makin menarik. Kiranya wanita itu telah memasuki kamarnya, dan hal ini tidak sukar sama sekali bagi wanita yang lihai itu, dan telah menyalakan lampu tanpa diketahui Kian Bu yang tadi tidur pulas. "Kian Bu. Kian Bu, kasihanilah aku." Hong Kui lalu menubruk pemuda yang masih bengong itu dan menangis, memeluk lehernya dan mendekapkan mukanya di dada pemuda yang telanjang itu. "Enci, apa artinya ini?" Kian Bu gelagapan. "Artinya, bahwa aku cinta padamu, Kian Bu, kau kasihanilah aku." Tangan Hong Kui terjulur ke arah lampu dan di lain saat lampu itu pun padam. Kamar menjadi gelap sekali akan tetapi Kian Bu tidak membutuhkan penerangan karena tubuhnya merasa betapa wanita itu mendekap dan menciuminya penuh nafsu. Kian Bu hanyalah seorang pemuda yang baru menjelang dewasa. Dia masih hijau dan sebelumnya dia telah digoda secara halus oleh Hong Kui. Tanpa disadarinya, dengan cerdik sekali Hong Kui telah mengusahakan agar nafsu berahi pemuda remaja itu bangkit dan dia maklum akan hasil usahanya itu ketika melihat Kian Bu seringkali melamun dan di waktu berhadapan sering melihat pandang mata pemuda itu menjelajahi tubuhnya dari leher turun sampai ke kaki. Kemudian, malam itu sengaja dia mengajak Kian Bu minum banyak arak sampai setengah mabok sehingga oleh pengaruh arak, lenyap sama sekalilah daya pertahanan batin Kian Bu dan kini pemuda itu hanyut dalam kemesraan belayan dan bujuk rayu, terseret hanyut oleh gelombang nafsu berahi yang dahsyat dari Hong Kui. Wanita itu merupakan guru yang amat pandai dalam permainan cinta sehingga makin dalamlah Kian Bu tenggelam dan makin jauh dia terhanyut sehingga semalam suntuk itu dilewatkan oleh Kian Bu sebagai suatu malam yang amat indah dan nikmat. Pada keesokan harinya, ketika mereka berdua pagi-pagi sekali sudah melanjutkan perjalanan, Hong Kui telah menjadi kekasih Kian Bu. Wanita ini telah berhasil menundukkan dan menguasai Kian Bu yang menjadi tergila-gila, mabok oleh permainan cinta Hong Kui, dirayu oleh suara aneh seperti kucing mengerang yang bagi Kian Bu merupakan pendengaran yang menambah berkobarnya nafsu berahinya. Mereka melanjutkan perjalanan sambil bergandeng tangan dan kadang-kadang mereka berhenti untuk berpelukan dan berciuman, seolah-olah permainan cinta semalam suntuk tadi masih belum memuaskan dahaga wanita itu yang memang tidak pernah mengenal kepuasan. Kian Bu menjadi makin mabok. Dalam hal ilmu silat, dia jauh lebih lihai daripada Hong Kui, namun dalam hal ilmu mengumbar nafsu berahi ini, dia merupakan seorang murid bodoh dan mentah menghadapi Hong Kui yang amat pandai. Demikianlah, Suma Kian Bu, pemuda perkasa putra pendekar super sakti dan nirahai, bekas ketua Tian Liongpang, jatuh cinta dan tergila-gila ke dalam pelukan Mao Xiao Moli Lao Hong Kui, lupa sama sekali bahwa wanita ini adalah seorang wanita cabul yang hidupnya menghamba kepada nafsu berahinya. Akan tetapi di lain pihak, sebaliknya wanita itu pun tergila-gila kepada Kian Bu. Selama hidupnya baru sekarang dia mendapatkan seorang pria seperti pemuda ini yang selain tampan dan memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada dia sendiri, juga merupakan seorang pemuda yang romantis dan sebentar saja sudah hampir menandingi kelihayannya dalam permainan cinta. Perjalanan mereka menuju ke Telaga Sungari seringkali tertunda karena setiap kali mereka berhenti untuk mencurahkan perasaan yang penuh oleh hawa nafsu. Pada suatu hari, lupa akan keadaan sekelilingnya, dua orang itu duduk di bawah pohon yang teduh. Kian Bu duduk dan wanita itu menyandarkan tubuh ke dadanya, mereka saling mencumbu dan Hong Kui sudah mengeluarkan suara mengerang seperti seekor kucing manja. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. Kiranya siluman kucing dan kekasihnya berada di sini. Hong Kui dan Kian Bu terkejut. Cepat mereka membetulkan letak pakaian mereka pada tubuh dan meloncat berdiri. Pertama-tama yang muncul adalah Yuchi Pok si Siucai pembantu Tambolon dan yang tadi menegur sambil tertawa mengejek. Lalu dari belakang mereka muncul pula si petani Liao Kui dan dari balik-balik pohon berlompatlah anak buah mereka, orang-orang suku liar yang menjadi kaki tangan mereka. Kian Bu menjadi marah sekali. Dia tidak menjadi gentar dan mengambil keputusan untuk membasmi orang-orang ini. Dia marah karena merasa malu bahwa tadi ada orang melihat dia bercumbu dengan Hong Kui. Akan tetapi selagi dia hendak membentak, tiba-tiba terdengar suara meledak, kelihatan asap mengebul dan dari dalam asap itu muncul seorang nenek berpakaian serba hitam. Terkejutlah Kian Bu karena dia mengenal nenek ini sebagai orang yang berada di pesta Tambolon tempo hari. Nenek itu memang bukan lain adalah Durganini, guru dari Tambolon.
Mau Xiao Molilau Hongkui juga marah sekali, merasa bahwa kesenangannya terganggu. Sambil menggereng dia sudah mengeluarkan sebuah peluru peledak dan melontarkannya ke arah nenek yang muncul seperti itu. Akan tetapi nenek itu tertawa, menudingkan telunjuknya ke arah senjata rahasia itu dan senjata rahasia itu meledak di udara. Ai! Hongkui menjerit dengan kaget sekali. Qian Bu juga maklum bahwa nenek itu amat lihai, maka melihat betapa kini anak buah Tambolon ternyata lebih banyak lagi, dia berbisik. Mari kita pergi. Hongkui mengangguk, kedua tangannya sibuk melempar-lemparkan senjata peledak ke kanan kiri dan depan, kemudian bersama Qian Bu dia meloncat ke belakang dan merobohkan 4 orang anak buah mereka, terus menghilang pada saat senjata-senjata itu meledak dan tempat itu penuh asap. Siluman kucing, hendak lari kemana kau? Terdengar si petani membentak. Bres! Liao Kui yang tadi melihat kemana berkelebatnya 2 orang itu dan menerjang dengan lompatan dahsyat, bertemu dengan hantaman Qian Bu. Dia menangkis, dan benturan tenaga dahsyat membuat si petani terjengkang dan terbanting ke atas tanah. Dia bergulingan dan cepat meloncat ke belakang dengan kaget bukan main. Qian Bu dan Hongkui mempergunakan kesempatan itu untuk melompat jauh dan terus melarikan diri. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara tertawa melengking tinggi. Mendengar suara tertawa yang seolah-olah mengikuti mereka ini, Qian Bu dan Hongkui bergidik ngeri karena suara tertawa itu seperti menikam-nikam jantung mereka. Kemudian terdengar suara tinggi nyaring yang mengandung wibawa aneh. Perempuan genit, kau tidak bisa lari lagi, hik-hik-hik. Kakimu lumpuh tak bertenaga, kau robohlah. Enci Hongkui. Qian Bu terkejut sekali ketika melihat betapa tiba-tiba wanita kekasihnya itu terhuyung dan tentu sudah roboh kalau saja dia tidak cepat-cepat menyambarnya dan memondongnya lalu berlari lebih cepat lagi sambil memondong tubuh Hongkui. Hai, pemuda remaja yang tampan. Berhentilah, berhentilah, jangan berlari lagi, berhenti. Suara yang tinggi nyaring itu melengking dan bergema, akan tetapi Qian Bu tetap saja berlari terus, malah lebih cepat karena pemuda yang maklum bahwa nenek itu memiliki ilmu hitam yang luar biasa. Telah menulikan telinganya dan sama sekali tidak mendengarkan suara itu melainkan berlari terus sampai akhirnya dia memasuki sebuah hutan besar dan jauh meninggalkan para pengejarnya. 2 buah lengan yang halus panjang itu merayap seperti ular dan merangkul lehernya. Qian Bu, kekasihku, kau telah menyelamatkan aku. Dan Hongkui menarik leher itu, terus menciumi Qian Bu yang terpaksa menghentikan larinya untuk menyambut ciuman kekasihnya. Tempat ini sunyi dan teduh, kita lanjutkan yang tadi terganggu orang. Hongkui yang sudah turun dari pondongan itu memeluk pinggang dan menarik Qian Bu ke atas rumput. Jangan, Enci. Mungkin mereka sebentar lagi akan menyusul ke hutan ini. Kita harus lari terus sampai benar-benar terlepas dari mereka. Nenek itu mengerikan sekali. Tadinya kukira dia sudah mampus di waktu ruangan pesta Tambolon terbakar. Hongkui menghela napas kecewa, akan tetapi dia tidak membantah ketika Qian Bu mengajak dia terus berjalan menyusup-nyusup hutan lebat. Dia memang bukan manusia, katanya bersungut-sungut. Dan aku hanya pernah mendengar namanya saja, baru sekarang aku bertemu dengan iblis tua itu. Bukan main dia. Bukan saja dapat membuat senjata rahasia peledakku tidak berdaya, akan tetapi dari jauh dia bisa memaksaku roboh hanya dengan suaranya. Dia adalah seorang manusia iblis dari Sitian, dan kabarnya di pegunungan Himalaya banyak terdapat orang-orang ahli ilmu setan seperti dia. Namanya Durganini dan dia adalah seorang di antara guru-guru dari Tambolon. Sebetulnya tidak terlalu aneh. Qian Bu berkata. Orang yang memiliki kekuatan sihir tidak sukar meledakkan senjatamu di udara dan tadi dia menggunakan kaikang yang mengandung kekuatan sihir untuk merobohkanmu. Kalau kau mengerahkan sinkang, atau kalau kau menulikan telinga tidak mendengar suaranya, tentu dia tidak akan dapat mempengaruhimu. Ahli sihir seperti dia itu kalau bertemu dengan ayah tentu celaka. Tiba-tiba Qian Bu menghentikan kata-katanya karena dia teringat bahwa tidak semestinya dia membawa-bawa nama ayahnya, apalagi memperkenalkan ayahnya kepada Hongkui. Akan tetapi, pemuda ini terlalu memandang rendah Hongkui yang luar biasa cerdiknya. Semenjak Qian Bu bertekuk lutut oleh rayuan mautnya, dia selalu berusaha menyelidiki riwayat Qian Bu yang benar-benar telah merampas hatinya, yang membuat dia jatuh cinta. Akan tetapi pemuda itu selalu merahasiakan riwayatnya, dan dia hanya berhasil mengetahui bahwa pemuda ini mempunyai nama keturunan, Suma.
Ini saja sudah menimbulkan dugaan karena dia melihat bahwa pemuda ini memiliki sinkang yang amat kuat. Dari melihat Shizuma serta sikap pemuda yang ingin merahasiakan dirinya ini, sudah timbul dugaannya bahwa agaknya pemuda luar biasa ini tentu ada hubungannya dengan majikan Pulau Es, pendekar super sakti yang dia tahu bernama Han dan berShizuma pula. Namun dengan cerdiknya, karena melihat pemuda itu merahasiakan riwayatnya, dia pura-pura tidak menduga apa-apa. Sekarang mendengar betapa pemuda itu memandang rendah Durganini dan mengatakan bahwa ilmu sihir itu tidak ada artinya jika bertemu dengan ayah pemuda ini, dia merasa yakin bahwa tentu ayah pemuda ini adalah pendekar super sakti atau juga yang disebut pendekar siluman karena pendekar itu memiliki ilmu sihir yang kabarnya amat mujizat. Diam-diam hati wanita ini menjadi girang bukan main. Kekasihnya adalah putra pendekar super sakti. Kalau saja dia bisa menjadi mantu majikan Pulau Es, betapa akan bangga dan bahagia hatinya. Maka, dia mengambil keputusan untuk tidak melepaskan pemuda ini dari cengkeramannya. Tiba-tiba Qian Bu memegang tangannya. Ada derap kaki kuda dari jauh menuju ke sini. Mari kita bersembunyi di sana. Tanpa menanti jawaban, sambil memegang lengan wanita itu, Qian Bu melompat ke atas dan Hong Kui merasa kagum bukan main ketika tubuhnya terbawa melayang seperti terbang. Mereka bersembunyi di dalam pohon, di cabang yang tinggi di antara daun-daun lebat. Hong Kui merangkul dan mencium telinga Qian Bu, hatinya bangga bukan main. Dia sendiri memiliki ginkang yang sukar dicari tandingannya, namun dibandingkan dengan pemuda kekasihnya ini, dia kalah jauh. Dan pendengaran telinga pemuda itu pun tajam bukan main. Dia sendiri belum mendengar apa-apa dan Qian Bu sudah tahu akan datangnya rombongan kuda. Setelah berada di atas pohon, baru dia mendengar suara itu, bahkan tak lama kemudian mereka melihat bahwa dari kiri tampak serombongan orang berkuda. Ada 17 orang berkuda dan di belakang barisan ini terdapat 2 buah kereta tertutup yang agaknya terisi muatan-muatan. Kereta pertama terhias bendera hitam yang tidak jelas gambarnya dan kereta kedua jelas adalah kereta penuh dengan muatan barang. Qian Bu menjadi lega karena melihat bahwa mereka itu bukanlah para pengejar, bukan anak buah Tambolon seperti yang dikhawatirkannya tadi. Ketika dia menoleh dan memandang temannya, dia melihat wanita itu tersenyum manis. Kenapa kau tersenyum? Dengan lagak genit Hong Kui mencolek dagu Qian Bu. Kita bersembunyi di atas kereta yang terakhir itu. Tak usah capai-capai berjalan kaki dan tidak akan terlihat oleh si nenek iblis kalau dia mengejar kita. Qian Bu mengangguk. Buah pikiran yang baik sekali. Memang atap kereta itu rata dan cukup lebar. Kalau mereka berdua rebah di atas atap yang tertutup, pinggiran atap tentu tidak kelihatan dari bawah. Maka ketika kereta yang terakhir dan yang muat barang itu lewat, mereka meloncat turun sambil mengerahkan ginkang mereka sehingga ketika kedua kaki mereka hinggap di atas atap, seperti ditahan oleh per yang halus dan tidak menimbulkan guncangan sehingga tidak terasa sedikit pun juga oleh kusir kereta itu. Cepat mereka berdua lalu menggulingkan tubuh rebah berdampingan di atas atap kereta. Hihik, enak di sini. Hong Kui sudah terkekeh genit, membalikkan tubuh menghadapi kekasihnya, kaki dan tangannya sudah memeluk. Hush, jangan di sini. Siang-siang begini, dan malu kalau kelihatan orang. Qian Bu berbisik mencela sambil bergurau, akan tetapi dia mencium pipi kekasihnya yang cemberut oleh penolakannya itu sehingga Hong Kui tersenyum lagi. Mereka lalu rebah menelungkup dan mengintai dari atas pinggiran atap ke depan. Tiba-tiba terdengar suara bersuit nyaring dan penunggang kuda terdepan berteriak kaget karena kaki kudanya terperosok ke dalam lubang sehingga kaki depan kuda itu patah dan kudanya roboh terjungkal. Akan tetapi, betapa kaget hati Qian Bu melihat penunggang kuda ini tidak ikut jatuh, bahkan mencelat ke atas, berpoksai di udara dan hinggap di atas punggung kuda penarik kereta pertama. Sungguh merupakan kepandaian yang mengagumkan. Akan tetapi kekagumannya berubah menjadi kekagetan dan kengerian ketika dia melihat orang itu yang melihat kudanya sekarat, dari atas kuda penarik kereta lalu menggerakkan tangan kanannya, seperti memukul ke arah kudanya yang sekarat. Serangkum hawa pukulan jarak jauh mendorong bubuk putih seperti kapur yang mengeluarkan bau busuk menyambar ke arah kuda sekarat itu. Terdengar ledakan keras dan kuda itu terbakar habis sampai menjadi abu. Tentu saja Qian Bu terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa rombongan ini terdiri dari orang-orang yang demikian lihainya, bahkan belum tentu kalah lihai dibandingkan dengan para pengejarnya, orang-orang liar dari kaki tangan Tambolon.
Dia melirik ke arah Hong Kui dan dia melihat betapa kekasihnya itu hanya tersenyum saja seolah-olah tidak pernah terjadi kengerian seperti yang disaksikannya tadi. Betapa tabah hati kekasihnya yang cantik ini. Akan tetapi, perhatiannya sudah tertarik lagi oleh munculnya beberapa belas orang dibarengi tanda-tanda suitan dan ternyata yang muncul adalah rombongan perampok yang diketuai oleh seorang laki-laki bercambang bauk yang bertubuh tinggi besar. Mereka itu pun kelihatan heran dan jerih melihat betapa kuda tadi dapat terbakar habis, maka kini kepala rampok yang agaknya setelah melihat peristiwa itu bersikap hati-hati dan lunak, lalu berkata, suaranya parau dan keras. Sahabat-sahabat yang lewat harap suka menolong kami orang-orang kekurangan dengan sedikit sedekah sebagai pembagian rejeki. Dari kereta pertama itu tiba-tiba terdengar suara yang berat dan malas-malasan. Kalian menghendaki sedekah? Nih, maju dan terimalah. Kepala rampok menjadi girang, lalu meloncat dekat kereta dan ketika dari dalam kereta itu menyambar sebuah pundi-pundi, dia cepat menyambutnya. Pundi-pundi itu berat dan segera dibuka tali pengikatnya. Ketika pundi-pundi terbuka dan tampak potongan-potongan emas berkilauan, kepala rampok itu terkejut, terheran dan tentu saja menjadi girang bukan main. Dia mengelus jenggot yang lebat, mengucak-ucak matanya kemudian tertawa dan menjura ke arah kereta. Kiranya kami bertemu dengan sahabat yang amat dermawan, harap suka memaafkan kami yang telah membikin kaget. Hihik, hendak kulihat siapa yang kaget. Hong Kui terkekeh dan berbisik sambil terus mengintai dan tangannya mengelus-elus tengkuk Qian Bu penuh rasa sayang. Qian Bu tidak mengerti mengapa kekasihnya berkata demikian, akan tetapi dia terus mengintai dan tiba-tiba dia terbelalak saking kaget dan herannya. Kepala rampok itu tiba-tiba mengeluarkan seruan aneh, lalu kedua tangannya menegang kemudian saling menggaruk telapak tangan, kemudian kedua tangan menggaruk mukanya, lehernya, dan tak lama kemudian dia sudah berteriak-teriak dan berkelojotan di atas tanah. Kedua tangan menggaruk mukanya, mencakar mukanya berkali-kali sampai kulit mukanya robek berdarah. Akan tetapi terus digaruknya sambil menjerit-jerit. Pundi-pundi emas itu terjatuh ke atas tanah dan ketika sebuah lengan terjulur keluar dari tenda kereta pertama dan dengan jari-jari terbuka bergerak, tiba-tiba pundi-pundi itu seperti tersedot dan terbang ke arah tangan itu yang segera lenyap kembali ke balik tenda atau tirai kereta. Melihat demonstrasi tenaga sinkang yang dahsyat ini, tentu saja Qian Bu terkejut bukan main. Kini anak buah perampok itu sadar bahwa kepala mereka telah terkena racun, maka dengan marah mereka berteriak-teriak dan menyerbu dengan pedang atau golok terhunus. Dan 17 orang berkuda itu dengan ketenangan seperti patung-patung hidup, membiarkan para perampok itu menyerbu. Kemudian, mereka itu melontarkan bermacam bubuk racun yang beraneka warna, ada yang putih, ada yang merah dan ada pula yang hitam. Akan tetapi akibatnya amat mengerikan. Yang terkena bubuk putih meledak dan terbakar hidup-hidup dan yang terkena bubuk merah berkelojotan dan menggaruk tubuh seperti si kepala rampok. Sedangkan yang terkena bubuk hitam berkelojotan dan tubuh mereka mencair dan mengeluarkan bau yang amat busuk. Melihat pembunuhan yang amat mengerikan ini, Qian Bu menjadi marah dan hampir saja dia meloncat turun dari atas atap kereta, akan tetapi Hong Kui merangkul lehernya dan mencegahnya. Ketika dia hendak membantah, sebelum ada suara keluar dari mulutnya, mulut itu sudah ditutup oleh bibir Hong Kui sampai lama sehingga Qian Bu menjadi nanar terbuai nafsu. Hong Kui melepaskan ciumannya dan berbisik dekat telinganya. Mereka begitu lihai, sedang kita masih dikejar nenek iblis, mengapa mencari bahaya? Mau tidak mau Qian Bu terpaksa membenarkan pendapat kekasihnya itu. Jelas bahwa mereka ini merupakan lawan yang amat lihai, apalagi orang yang berada di dalam kereta tadi. Sedangkan menghadapi nenek iblis itu saja amat berbahaya, kalau ditambah mereka ini tentu dia akan kewalahan. Dia terpaksa diam saja menonton akan tetapi merasa hatinya seperti diremas-remas dan ada rasa malu di dalam lubuk hatinya mengapa dia mendiamkan saja pembantaian manusia sedemikian kejamnya tanpa turun tangan sama sekali. Sungguh amat tidak sesuai bahkan berlawanan dengan sifat pendekar yang ditanamkan oleh ayah bundanya dalam dirinya. Pemandangan itu amat mengerikan. 14 orang perampok itu roboh semua dan kini Qian Bu melihat betapa para korban bubuk putih terbakar menjadi abu seperti bangkai kuda tadi. Yang terkena bubuk merah menggaruk-garuk kulit daging sampai habis dan mereka mati menjadi kerangka-kerangka karena kulit dan daging mereka habis dimakan racun merah sedangkan yang terkena racun hitam tubuhnya mencair dan meleleh menjadi cairan kuning yang baunya amat busuk.
Hawa dari racun-racun itu ternyata amat jahat karena pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan di dekat tempat itu menjadi layu dan daun-daunnya menjadi kuning dan rontok. Lanjutkan perjalanan, Telaga Sungari tak jauh lagi. Tiba-tiba terdengar suara berat dan malas dari dalam kereta. Rombongan bergerak lagi dan kini kereta yang ditumpangi Qian Bu dan Hong Kui dilarikan cepat menyusul kereta depan dan ternyata kereta ini sekarang berada di depan sendiri, di belakang dua orang penunggang kuda yang agaknya menjadi penunjuk jalan, sedangkan kereta yang ditumpangi orang lihai tadi berada di belakang. Hihik, kebetulan sekali, Qian Bu. Mereka menuju ke Telaga Sungari juga. Hong Kui berbisik. Kemudian membalikkan tubuhnya rebah terlentang menatap langit yang indah sekali terbakar api merah dari sinar matahari senja. Sambil rebah dan bercumbuan tanpa mengeluarkan suara, Qian Bu dan Hong Kui mendengarkan percakapan dua orang berkuda di depan kereta itu dan dari percakapan kedua orang itu tahulah mereka bahwa mereka ini adalah kelompok anggota perkumpulan lembah bunga hitam. Kiranya belasan orang ini adalah ahli-ahli racun jagoan dari lembah bunga hitam dan melakukan perjalanan ke Telaga Sungari dipimpin sendiri oleh Hek Hua Lokui, iblis tua bunga hitam, Tio Sek yang berada di dalam kereta itu. Qian Bu menjadi terkejut sekali. Pantas saja orang-orang ini demikian lihai, dan kakek di dalam kereta itu mengerikan sekali. Kiranya ketua lembah bunga hitam dengan para jagoannya. Dari percakapan itu Qian Bu mendengar bahwa selama beberapa bulan ini Hek Hua Lokui bersama kaki tangannya tidak tinggal di lembah bunga hitam dan selalu berpindah tempat karena mereka hendak menjauhkan diri dan bersembunyi dari kejaran dan intaian dua orang musuh besar yang amat lihai. Kalau Pangcu, ketua, sudah selesai melatih diri dengan ilmu pukulan baru yang dirahasiakan, beliau tentu akan menghadapi dua orang musuh besar itu dan kita tidak perlu merantau lagi, kata yang seorang. Qian Bu tidak tahu siapakah dua orang musuh besar yang dimaksudkan oleh dua orang pembicara itu. Dan Hong Kui berbisik. Musuh besar dari ketua Hek Hua Kokpang, perkumpulan lembah bunga hitam, adalah Su Hengku. Hek Tiao Lomo? Benar, mereka bermusuhan karena memperebutkan kitab curian. Justru karena mempelajari ilmu dari kitab curiannya itulah tubuhku keracunan. Qian Bu mengangguk-angguk. Dia tidak tahu bahwa dugaan Hong Kui itu hanya sebagian kecil saja yang benar. Memang ketua lembah bunga hitam bermusuhan dengan ketua pulau neraka, karena memperebutkan kitab yang mereka curi dari Dewa Bongkok di Istana Gurun Pasir. Akan tetapi yang membuat ketua ini melarikan diri dan menghindari pertandingan dengan dua orang pengejarnya, bukanlah Hek Tiao Lomo, melainkan bekas rekannya, yaitu Lou Qisun, kakek pelayan si Dewa Bongkok, dan Kok Chu, murid terkasih dari si Dewa Bongkok yang amat lihai. Dia tahu bahwa kedua orang itu telah menerima tugas dari si Dewa Bongkok untuk melakukan pengejaran dan merampas kembali kitab yang dicurinya bersama Hek Tiao Lomo. Dia tidak takut menghadapi mereka, akan tetapi karena maklum akan kelihayan mereka, terutama murid Dewa Bongkok, dia tidak ingin melihat orang-orangnya menjadi korban dan di samping itu dia sedang melatih ilmu pukulan dahsyat yang dipelajarinya dari kitab curian itu. Kini, melihat bahwa telah tiba musimnya anak naga keramat akan dibawa keluar oleh induknya di permukaan Telaga Sungari, maka dia membawa anak buahnya ke telaga itu karena dengan bantuan anak naga itu, dia akan dapat menguasai ilmu pukulan yang dahsyat itu secara lebih cepat dengan hasil yang amat hebat sehingga dia tidak akan takut lagi menghadapi lawan yang bagaimana tangguh pun juga. Malam itu terang bulan dan suasana di atas kereta itu romantis dan indah sekali. Cahaya bulan keemasan langsung menimpa tubuh mereka, kadang-kadang diselimuti bayangan halus pohon-pohon di kanan kiri kereta. Qian Bu makin terpesona dan mabok melihat kulit tubuh kekasihnya yang sengaja membuka pakaian itu bermandikan cahaya bulan dan untuk kesekian kalinya dia tidak dapat menolak rayuan siluman kucing itu. Karena maklum bahwa mereka berdekatan dengan orang-orang pandai dan berbahaya, apalagi ketua lembah bunga hitam berada di dalam kereta di belakang mereka, Hong Kui terpaksa harus mengerahkan seluruh kekuatan sinkangnya untuk menahan diri sehingga dari kerongkongannya tidak terlontar suara kucing yang biasanya dilakukannya kalau dia sedang tenggelam dalam permainan cinta. Dia hanya merintih lirih. Qian Bu sudah tertidur pulas kecapaian, tidur dengan senyum kepuasan di bibirnya, berbantalkan lengan sendiri. Sedangkan Hong Kui yang rambut dan pakaiannya masih maut itu terlentang memandang langit yang indah dengan mata meremelek di gulung kenikmatan ketika tiba-tiba terdengar suara gerengan seperti seekor singa dan kereta itu dihentikan. Hong Kui terkejut dan miringkan tubuhnya mengangkat kepala dan memandang ke depan. Dua orang penunggang kuda sudah berhenti dan mereka melihat datangnya seorang laki-laki berkuda.
Laki-laki yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, menunggang seekor kuda putih yang besar dan jubahnya yang lebar melambai-lambai ketika kudanya berlari congklang mencegat rombongan itu. Kenapa berhenti? Qian Bu berbisik dan mengangkat tangannya, merangkul dada kekasihnya. Hus, Hong Kui memberi isyarat agar pemuda itu tidak ribut. Qian Bu kini terbangun dan cepat dia pun membalikkan tubuhnya, mengintai ke depan. Wah, dia, bisiknya kaget ketika dia mengenal penunggang kuda. Laki-laki tinggi besar itu yang ternyata bukan lain adalah Hek Tiao Lomo, ketua Pulau Neraka. Akan tetapi kembali Hong Kui memberi isyarat agar dia tidak bersuara, dan mereka lalu mengintai ke depan dengan lengan saling merangkul dan mereka menelungkup di atas kereta. Orang Shitio, bujang hina dina. Hayo keluar, manusia tak tahu malu. Hayo keluar dan kembalikan kitabku yang kau curi. Hek Tiao Lomo berteriak dengan suaranya yang nyaring dan menggetarkan hutan itu. Dari dalam kereta yang berada di belakang terdengar suara tertawa bergelak, dan berbareng dengan berkelebatnya bayangan hitam, seorang kakek tinggi kurus bermuka tengkorak dan berpakaian serba hitam telah berdiri di depan kuda yang ditunggangi Hek Tiao Lomo. Kakek tinggi kurus bermuka tengkorak ini adalah Hek Hua Lokui Tio Sek. Hahaha, engkau maling rendah berani memaki orang. Kitab itu adalah milik bekas majikanku, si Dewa Bongkok dari Istana Gurun Pasir. Engkaulah yang menjadi maling. Aku telah meminjamkan sebagian kitab kepadamu, dan sekarang telah kuambil kembali karena akulah yang berhak memiliki kitab itu. Pergilah, Hek Tiao Lomo, sebelum kau kutangkap sebagai maling hina. Hek Tiao Lomo mengeluarkan suara memekik nyaring dan dari balik pohon-pohon berserabutan keluarlah orang-orang Pulau Neraka yang tadi bersembunyi. Jumlah mereka ada 15 orang dan mereka merupakan orang-orang pilihan yang mengawal ketua mereka. Semenjak Hek Tiao Lomo gagal dalam membantu para pemberontak, dia lalu kembali ke tempat di mana berkumpul orang-orang Pulau Neraka yang telah melakukan pendaratan di daratan besar dan pada suatu malam kitabnya yang hanya sepotong, yaitu bagian yang dapat dirampasnya ketika dia dan Tio Sek mencuri kitab dari Dewa Bongkok, ternyata telah dicuri oleh ketua lembah bunga hitam itu yang telah lama menanti-nanti saat dan kesempatan itu. Tentu saja dia menjadi marah sekali dan melakukan penyelidikan dan pengejaran. Kitab milik Dewa Bongkok yang dicuri oleh Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui itu adalah sebuah kitab pelajaran ilmu mujizat tentang pukulan-pukulan beracun, akan tetapi karena tadinya mereka berebutan sehingga kitab itu terobek menjadi dua, maka isi kitab yang hanya setengah itu tidak begitu banyak manfaatnya. Karena itu mereka berdua selalu bermusuhan untuk merebut setengah bagian kitab yang mereka butuhkan, dan kini dengan akal curang, selagi Hek Tiao Lomo sibuk dengar mengejar kedudukan membantu pemberontak, Ketua Lembah Bunga Hitam yang dahulunya adalah pelayan Dewa Bongkok itu akhirnya dapat mencuri bagian yang ada pada Hek Tiao Lomo dan yang dijaga oleh para anak buahnya, yaitu orang-orang Pulau Neraka. Kini setelah anak buahnya muncul, Hek Tiao Lomo meloncat turun dari kudanya dan menerjang Hek Hua Lokui sehingga mereka lalu saling serang dengan dahsyatnya. Adapun anak buah Lembah Bunga Hitam sudah bertempur melawan belasan orang Pulau Neraka. Malam yang indah di bawah sinar bulan purnama itu kini berubah menjadi menyeramkan karena pertempuran antara dua kelompok ahli racun yang lihai itu. Karena orang-orang Lembah Bunga Hitam maklum bahwa orang-orang Pulau Neraka yang bermuka menyeramkan itu adalah orang-orang yang sudah kebal tubuh mereka terhadap racun, maka mereka tidak mau menggunakan senjata-senjata beracun mereka. Dalam pertempuran-pertempuran yang lalu mereka sudah cukup maklum akan kelihayan orang-orang Pulau Neraka tentang hal racun sehingga kalau mereka mengeluarkan bubuk-bubuk racun itu jangan-jangan malah senjata makan tuan, maka kini mereka menyerbu dengan senjata tajam di tangan dan menggunakan ilmu silat untuk mengalahkan musuh besar mereka. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.